akuntansi juga sama. Yang pertama adalah transaksi, itu pangkal dari akuntansi atau pangkal dari pembukuan. Karena kalau nggak ada transaksi, apa yang mau dibukuin? Ngelamun aja kan? Nggak mungkin kita mencatat sesuatu tanpa melakukan transaksi. Yang kedua adalah dicatat. Ya, kenapa dicatat? Belum dianalisis. Analisis adalah tahap selanjutnya. Oke? Ada 2 tahap lagi. Setelah dicatat, baru dikelompokin. Ada pengelompokannya, masuk akun mana? Akun aset, kewajiban, modal, biaya, atau pendapatan. Dikelompokin. Dan yang keempatnya adalah disaring. Setelah dikelompokin, dia masuk akun mana lagi, sub akunnya tadi itu. Misal dia setelah dikelompokkan jadi akun kewajiban. Dari kewajiban disaring, dia masuk kewajiban apa nih? Apakah simpanan anggota, apakah hutang? Itu diikhtisarkan, lebih didetail. Ya. Yang kelima, baru setelah dikelompokkan, sudah di jurnal, benar akunnya, benar pengikhtisarannya, dia masuk ke laporan keuangan. Produk dari sebuah akuntansi adalah laporan keuangan yang ada berapa tadi? Jawab 5. Apa aja? Neraca, laba rugi, perubahan modal, oke, koyokan ya. Ya ada 5. Jadi laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, ya, terus sampai di GLK. Di laporan keuangan, baru setelah laporan keuangan akan balik lagi ke transaksi. Itulah siklus sebuah akuntansi. Jadi jangan sampai dibolak-balik nih. Nggak boleh kita melakukan sesuatu transaksi langsung masuk ke sini, nggak boleh. Melawan kodrat, melawan takdir ya. Jadi harus dicatat dulu, dikelompokkan, diikhtisarkan. Nggak ada jalan ninja menuju laporan, bypass gitu di Kompas, nggak boleh. Dia harus sesuai. Nanti jalurnya lewat apa aja? Apakah lewat jurnal penyesuaian, ya? Nanti ada buku-buku akunnya. Jadi itu harus dipenuhi siklusnya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Oke. Nah, proses ini berjalan terus-menerus dan berulang-ulang. Kalau ini tidak terjadi, berarti perusahaannya sudah mati atau bangkrut ya. Terima kasih. Sampai situ aja ya. Mau saya kasih yang lain nggak? Jangan ya. Pertanyaan. Sekarang sesinya pertanyaan. Kita berdiskusi baik apa yang tadi disampaikan di depan atau ada yang perlu disampaikan di luar ini. Gak apa-apa, mudah-mudahan saya bisa jawab. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Makhluk SEMM untuk penyampaian materinya. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan silakan angkat tangannya. Ada yang mau bertanya? Kenapa? Dewa kan pukul ya? Pukul saya. Ayo silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Apa? Ya, ini mau nanya ya nih. Bapak, saya boleh tanya lagi nggak? Karena nggak ada yang nanya nih Pak. Saya tanya lagi ya. Jadi kan nanti
di akhir siklus itu kan catatan atas laporan keuangan ya. Jadi kalau misalnya ada selisih itu sebelum itu kita ada kompensasi nggak sih? Atau nanti dari perusahaannya yang mengkompensasikan kalau ada selisih keuangannya? Tergantung sebabnya. Jadi wilayah kalau ada selisih itu bukan masuk ke dalam wilayahnya laporan keuangan. Tapi kalau ada selisih itu berarti laporan keuangannya belum jadi, baru sampai di pengelompokan dan pengikhtisaran. Makanya disediakan kalau di akuntansi itu ada jurnal penyesuaian ya, atau koreksi, jurnal koreksi. Dia masuk step itu, dan siapa yang bertanggung jawab tergantung penyebabnya. Kalau misal penyebabnya adalah human error, pelakunya otomatis yang bertanggung jawab menanggung kerugian adalah pelakunya. Tapi kalau ternyata yang menyebabkan kerugian adalah kondisi perusahaan, itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Contoh, musibah, kebakaran. Kebakaran itu kan nggak ada jadwalnya, ya. Kita nggak pernah tahu kapan sesuatu bisa terjadi. Tiba-tiba kantor kebakaran. Nah, kebakaran ini penyebabnya apa? Apakah ada orang yang sengaja membakar atau memang dia terbakar dengan sendirinya, konslet dan lain-lain. Kalau ternyata ada yang membakar, maka kerugian yang timbul dari kebakaran itu penanggung jawab bakar. Kalau penyebabnya adalah normal secara alami, maka kerugian atas kebakaran itu jadi tanggung jawab perusahaan. Itu pembedaan, ya. Setelah disesuaikan pengakuannya siapa, berapa, sudah sesuai, baru masuk ke laporan keuangan. Dan terakhir adalah di catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu dia menjelaskan seluruh kegiatan bisnis yang ada di laporan keuangan, apa saja yang terjadi. Contoh, dalam satu periode 1 bulan, misal ternyata asetnya di neraca bertambah 1 miliar, maka dari 1 miliar ini akan dijelaskan apa saja poin-poin yang bertambah, hartanya bertambah berapa, kewajibannya berapa, biayanya bertambah berkurang, itu ada di PHLK. Kalau misal di dalamnya hartanya apa? Kalau misal hartanya nambah, hartanya asalnya dari mana? Disebutkan di CALK itu. Apakah dari penjualan? Apakah dari usaha? Bentar ya, iklan. Jangan lupa tadi sampai harta bertambah ya. Nah, dilihat harta bertambahnya dari mana. Jadi semua ada di catatan atas laporan keuangan. Dan catatan atas laporan keuangan itu menjelaskan kalau ada pihak-pihak yang belum mengerti atas laporan keuangan. Jadi bisa dibaca di CALK-nya. Baik itu pihak terkait, stakeholder, atau pihak-pihak lainnya yang membutuhkan atas laporan keuangan tersebut. Begitu ya, kemudian ada lagi? Ajukan tangan. Nilai rapot langsung 11. Salah ya, itu bukan wilayah saya. Ayo, ada? Nggak apa-apa. Anggap ini kita lagi belajar, tapi jangan tegang-tegang ya. Seragam saya udah sama nih, sama seragam ibu-ibu warnanya. Padahal ini loh, nggak ada setting. Siap, Alif. Berdiri. Udah ya? Pak, izin bertanya ya Pak. Saya mau nanya, kalau semisal kita udah daftar sebagai anggota di BMI, nah kita tuh pengen ngambil barang, semisal mau kredit motor.
untuk bayar bulan selanjutnya, jika anggota itu dia nggak punya uang dan kebetulan tabungan dia juga habis, itu gimana cara kita membayar? Apa dari BNI kasih kompensasi atau syarat-syarat? Alif, orang tuanya anggota PBI? Oh, pernah PKL. Di Curug ya? Apa di mana? Cikupa. Di Sukabakti gitu ya. Kalau misal ada anggota sudah bergabung, tiba-tiba pengen ambil barang, punya motor, sebetulnya dia mau ambilnya barang atau pembiayaan yang lain, itu perlakuannya sama. Yang paling pertama kita didik adalah anggota kita supaya punya tabungan. Kenapa kita didik supaya punya tabungan? Namanya hidup itu tidak ada yang pasti, usaha ya. Hari tanu aja usahanya ada ruginya gitu. Apalagi kita yang usahanya masih kecil-kecil. Jadi sebisa mungkin kita mitigasi, kita siapkan untuk menghadapi kondisi-kondisi yang paling sulit adalah menyimpan. Kalau kondisinya ternyata tabungannya sudah habis juga, akan kita gali penyebabnya apa, ya? Apakah waktu mengajukan motor dia sesuai kebutuhan atau tidak? Jangan sampai ketika mengajukan motor ini bukan tujuannya untuk usaha, tapi buat gaya-gayaan. Itu satu poin yang salah. Tapi kalau ternyata motor ini digunakan untuk menunjang usahanya, misal buat belanja bolak-balik dari rumah ke pasar, itu kan menunjang usaha. Atau motor ini digunakan untuk mengirim barang ke warung-warung atau ke tempat-tempat biasa dagangan kita kirim, itu juga menunjang keusahaan. Kalau setelah itu kita ketahui, itu juga sudah benar penggunaannya untuk usaha, tapi ketika ditelusuri penyebabnya adalah usahanya lagi kurang baik, maka ketika kita mendapati kondisinya seperti itu, kita berikan kelonggaran waktu. Jadi tidak ada denda kalau di BNI, nggak ada bunga berbunga. Di syariah itu nggak boleh. Prinsip ekonomi yang umum diajarkan itu adalah modal sekecil-kecilnya harus dapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Betul? Menurut Islam itu tidak benar. Jadi tidak boleh kita modalnya sedikit tapi untungnya besar. Islam melihat itu sebagai sebuah kezoliman. Ketika berusaha, takjir, berdagang, kalau mau tajir maka berdagang. Tajir itu bahasa Arab, takjir jual beli atau perdagangan, murabahah ya. Kalau mau kaya kita harus berdagang. Nah dalam kondisi berdagang ini, jika orang yang menjual harus mengambil keuntungan dalam konteks yang wajar, jangan gede banget, jangan kecil banget, nggak boleh juga. Kalau kegedean, yang untung hanya yang dagang, tapi yang beli jadi rugi karena dapat beban yang gede. Tapi kalau kita dapat untungnya juga kekecilan, itu juga yang dagang rugi, nggak maksimal. Bisa saja usahanya malah berhenti, bangkrut. Walaupun yang diuntungkan adalah pembelinya. Jadi Islam mengajarkan ketika kita berniaga, bertakjir, tolong ambil keuntungan yang sewajarnya. Usaha kita jalan, kita punya keuntungan, jangan lebih terlalu besar. Begitu ya, Alim. Kemarin belum dijelasin di sana ya. Iya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau di BMI tidak ada denda atas keterlambatan. Islam mengajarkan di surat Al-Baqarah ada itu ayat yang menyebutkan bahwa ketika kita kalau bisa berhubungan dengan orang lain, kalau kita saling percaya nggak apa-apa berdua aja. Tapi wajib ada saksi satu supaya ketika kita kalau ada masalah ada bukti, ada orang yang menengani. Kalau masih belum percaya juga dan transaksinya harus kita catat. Islam ngajarinnya begitu. Ada transaksi apapun catat. Islam sangat relate ya, sangat kafah mengajarkan, nyambung ke kehidupan. Dicatat, ada saksi yang menyaksikan. Kalau kita saling percaya nggak usah ada jaminan. Tapi kalau ternyata kita masih ragu, khawatir uang kita nggak kembali, boleh
meminta jaminan, itu boleh, ya. Jadi sudah diajarkan di Quran demikian, ya. Tidak dibenarkan adanya denda. Kalaupun bisa ada denda, namanya takjir. Itu penggunaannya bukan untuk memperkaya atau membuat perusahaannya jadi besar, tapi nilai dendanya ini harus digunakan untuk keperluan sosial, untuk membantu orang lain. Itu nilai takjir atau hukuman, ya, bukan denda, hukuman. Jadi hukumannya harus diberikan ke pihak-pihak atau kegiatan-kegiatan sosial. Begitu. Bisa dimengerti nih? Alhamdulillah. Ada lagi? Ayo, waktu kita masih panjang, masih 2 hari 3 malam lagi. Udah bawa salinan kan? Enggak ya? Betul? Ayo, ada lagi? Akram? Akram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya mau nanya, kalau misalkan di perusahaan itu, dia pasti setiap perusahaan ada caranya tersendiri kalau misalkan mereka mengalami kerugian yang tidak terduga. Kalau misalkan seperti di BMI, kalau dia kan pakai sistemnya nabung. Jadi kalau misalkan dibatasi tertentu, misalkan mau ngambil HP, tabungannya harus dibatasi misalnya 9 juta, 5 juta, gitu. Nah, saya pertanyaannya, kalau misalkan di perusahaan yang lain, kira-kira kalau terjadi kerugian yang sekiranya besar dan tidak terduga-duga gitu, kira-kira solusinya apa selain kayak antisipasi dari awal, misalnya pencegahan kayak misalkan di awal, misalkan kerugian dari gagal utang atau misalnya, tapi dia kalau penjualannya itu agak lebihin, jadi dana lebihnya itu masuk ke cadangan kerugian. Nah, selain dari solusi itu, kira-kira solusinya apa? Oke, terima kasih Akram. Gak mau ngomongin untung nih, ngomongin rugi aja. Kalau ada kerugian, itu antisipasinya seperti apa? Sama seperti tadi yang saya jelaskan. Dia penyebabnya apa ya? Penyebabnya karena usaha atau karena orang. Kalau penyebabnya karena usaha, sudah ada cadangan-cadangan yang dibuat, yang disusun untuk mengantisipasi terjadinya kerugian. Di BNI, di bank, di bisnis keuangan ada 5 tuh. Paling sedikit 3 ya. Paling sedikit 3 cadangan yang akan membackup kerugian. Mungkin penyebabnya karena kreditnya kurang lancar, bisa. Mungkin karena kayak COVID kemarin, orang operasional berhenti, bisa. Tapi poinnya, ketika perusahaan mengalami kerugian, dia sudah punya biaya kerugiannya sendiri. Nilainya itu sudah dihitung setiap tahun. Ada koefisien atau persentase tertentu yang harus dicadangkan dalam kondisi berjalan baik. Kalau di koperasi, di BNI atau di bank, koperasi ada cadangannya namanya PPAP, penyisihan piutang aktiva tetap. Kalau di bank namanya CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai. Provisi itu juga jadi backup sebagai bumper untuk mengcover kerugian. Kalau di N-nya mengalami kerugian. Yang ketiga adalah asuransi. Kalau orang pinjam, kalau di bank itu ada asuransi pembiayaan namanya, dibayar sesuai preminya. Ada yang pakai nilai 1.000, 2.000, ada yang pakai prosentase dari nilai pinjamannya. Itu ada. Kalau misalnya gagal bayar yang disebabkan kondisi normal, maka asuransi akan mengganti biasanya 70% dari nilai kemacetannya. Jadi bukan 100% kemacetannya. Ya, di BNI juga ada, tapi bukan asuransi dengan pihak ketiga. Di BNI ada namanya cadangan kerugian, SPP, setoran perlindungan pembiayaan. Kalau di BNI lagi ada namanya
namanya cadangan kebajikan. Cadangan kebajikan itu digunakan untuk mengcover juga ketika anggotanya dalam musibah. Contoh, karena kondisi tertentu bisnisnya jadi macet. Karena macet orang nggak ngangsur secara lancar. Dari cadangan kewajiban ini bisa kita berikan bantuan untuk menstimulus atau membantu supaya usahanya jalan lagi. Itu dari cadangan kebajikan. Ya, jadi sangat banyak cadangan-cadangan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Begitu, Pak Prof. Diterima ya? Jelas? Oke. Ada lagi? Monggo. Hanif. Berdiri Hanif. Biar kelihatan gantengnya. Berdiri dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Pak, kalau misalnya perusahaan yang bukan syariah kan pendapatannya dari bunga ya. Kalau perusahaan yang kayak syariah, contohnya BNI itu pendapatannya dari mana ya Pak? Dari buah. Kayak itu, makasih Pak. Sama-sama Hanif. Ada lagi? Pertanyaan Hanif, perusahaan konvensional dan perusahaan syariah. Kalau perusahaan konvensional atau yang non syariah biasanya dapat keuntungannya kalau sektor keuangan bukan dari keuntungan atau dapatnya dari bunga kan. Kalau syariah apa dari buah? Ini istilah ya, istilah yang digunakan atau nomenklatur yang digunakan. Kalau di konvensional itu istilahnya bunga kalau bisnis keuangan. Kalau di syariah tergantung akadnya. Ada yang menggunakan margin, kalau akadnya murabahah, jual beli. Tapi secara prinsip dua-duanya ini syariah dan yang non syariah itu memperoleh keuntungan. Jadi jangan sampai berpikir begini teman-teman. Ketika kita ketemu yang non syariah, tahu bahwa keuntungannya secara konvensional, non syariah bunga. Tapi ketika kita ngomongin tentang syariah harusnya kan nggak boleh ada lebihnya. Betul begitu nggak? Masih berpikir seperti itu? Ya, itu pemikiran yang keliru. Jadi pembedanya syariah dengan syariah, namanya bisnis, namanya usaha, pasti dia memperoleh keuntungan. Cuma keuntungannya lewat jalur apa? Yang membedakan akadnya, yang membedakan syariah dan tidak syariah adalah akad. Itu yang membedakan halal dan haram. Sama seperti waktu kita makan babi dan makan ayam, sama-sama makan kan? Yang satu objeknya haram, yang satu objeknya halal. Begini juga sama, padahal sama-sama makan. Konvensional dan syariah sama-sama dapat keuntungan, cuma yang satu syariah, satu enggak. Namanya syariah keuntungannya tergantung akad. Kalau akadnya jual beli, murabahah, namanya margin. Kalau akadnya mudarobah, bagi hasil, namanya nisbah. Ya. Kalau namanya qardul hasan itu tidak dapat keuntungan. Pinjam 1 juta, balik 1 juta. Kalau akadnya istisna, beli dengan pesan, nama keuntungannya adalah margin. Jadi beda-beda. Kalau akadnya ijarah, sewa, keuntungannya namanya ujroh. Tapi sama-sama keuntungan.